Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang 22 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bermain di sisa 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round 2 lawan Irak dan juga nanti lawan Filipina. Selain itu juga saya ingin membahas tentang tiket pertandingan untuk 2 pertandingan ini yang dinilai kemahalan oleh netizen plus 62 yang tentunya merupakan supporter dari timnas Indonesia yang biasa menonton pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia langsung dari dalam stadion. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 907.000. Wow, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman dan juga yang selalu saya tegaskan bahwa sekali saya netral maka saya akan tetap netral. Dan juga saya ingin mohon maaf karena saya sempat absen selama 2 hari sebab saya sibuk dengan kerjaan lainnya dan juga urusan lainnya. Bahkan saya sempat stres juga teman-teman, overloaded juga nih pikiran saya, jadi banyak pikiran. Maka itu saya tidak dalam mood terbaik untuk membuat konten. Tapi hari ini kan saya bisa membuat 2 konten ya. Yang pertama tadi saya buat konten untuk memberikan analisa dari 2 pertandingan babak semifinal Championship Series dari Liga 1. Nah, kembali ke topik pembahasan di konten ini. Pertama-tama saya ingin membahas tentang 22 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, karena yang menarik dari list atau nama 22 pemain ini tidak ada namanya Elkan Bagot. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah kejutan karena kita tahu sebelumnya Elkan Bagot jika fit dan jika available ya pasti akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Nah, kita juga belum tahu ya alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot kali ini tidak dipanggil, apakah karena dia tidak fit atau memang ada alasan lainnya. Nah, mungkin juga nanti akan ada penjelasan dari Shin Tae-yong. Tapi 22 pemain yang dipanggil juga ini adalah 22 pemain yang merupakan pemain pilar bagi timnas Indonesia. Apalagi kita tahu kan, 2 pertandingan ini pertandingan yang krusial bagi timnas Indonesia, teman-teman. Karena timnas Indonesia harus menang minimal 1 kali ya dari 2 pertandingan ini ya. Dan ya kalau bisa menang lawan Irak kan lebih baik, gak perlu tunggu sampai pertandingan terakhir. Nah, saya ingin membahas juga tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sayangnya Martin Paes juga belum bisa membela timnas Indonesia ya. Ya tentu ini terkait dengan masalah administrasi ya. Mungkin juga belum ada keputusan ya dari pengadilan arbitrase internasional ya. Tapi ya 2 kiper yang dipanggil juga ini adalah kiper yang biasa membela timnas Indonesia. Ada Hernando Ari, kita tahu yang performanya bagus ya di Piala Asia U23 lalu, dan juga ada Adi Satrio. Ya, ini 2 kiper saya pikir ada 2 kiper yang memang akan diandalkan oleh Shin Tae-yong ya. Nadio tidak dipanggil. Nah, saya nggak tahu juga nih apakah Nadio memang tidak fit ya. Dia juga tidak bermain untuk Borneo FC kan ketika lawan Madura United ya di pertandingan semalam yang saya siaran. Kemudian banyak sekali pemain kita nih yang bisa bermain di lini pertahanan walaupun tidak semuanya center back ya. Seperti Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi, Shane Patinama ya, dan Nathan Choaon dan juga Sandy Walsh. Wah, banyak sekali ya. Ya, inilah yang memang harus diperkuat oleh Shin Tae-yong, yaitu lini pertahanan. Banyak yang menilai bahwa timnas kita sulit mencetak gol. Ya, betul, tapi itu bukan masalah utama. Masalah utamanya itu sebetulnya di lini pertahanan. Nah, bagusnya dalam 2 pertandingan terakhir timnas senior kan tidak kemasukan gol. Nah, artinya ada kemajuan. Nah, which means ya Shin Tae-yong juga memang ingin agar lini pertahanan kita solid. Ya tentu ketika kita sulit mengkonversikan peluang, ya kita juga harus punya lini pertahanan yang solid. Jangan sampai kita sulit mengkonversikan peluang terus kita kebobolan. Atau setelah kita mencetak gol kita lebih banyak kemasukan gol kan. Jadi ini pemain-pemain yang dipilih nih oleh Shin Tae-yong adalah pemain-pemain yang memang ya sudah biasa lah ya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi feeling saya yang akan main, ini feeling saya, mungkin juga feeling saya salah kan. Kalau formasinya sama mengandalkan 3 center back, maka kemungkinan yang akan menjadi starter Jay Itzes, Rizky Ridho, dan juga Nathan Choaon nih ya bisa ya. Karena kan Nathan kalau main di tengah agak berat ya, karena di sana sudah ada Tom Haye, ada juga Ivar Jenner ya. Jadi kemungkinan nih Jay Itzes, Rizky Ridho, dan juga Nathan. Atau Justin Hubner yang dimainkan. Justin Hubner, Nathan, dan juga Jordi Amat. Atau mungkin juga Jordi tidak main dari awal, bisa juga kan. Yang akan main adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Tapi ada Nathan juga. Nah, ini agak membingungkan juga nih ya. Siapa yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong? Ada Sandy Walsh juga. Nah,
Tapi Sandy Walsh bisa juga bermain sebagai wingback, ya gak buruk juga. Kan Asnawi biasa kan bermain sebagai wingback ya. Kalau Arhan, nah ini yang bingung juga nih, apakah Shane atau Arhan yang akan main. Kalau Arhan memang permainannya ini ya, kalau soal pergerakan ya bagus banget, dinamis ya, tapi dalam bertahan nih kadang-kadang nih dia sering melakukan kesalahan. Kalau Shane lebih stylish ya, lebih tenang ya, dan Shane akan lebih banyak memberikan crossing yang akurat. Nah, Arhan ini kan lemparan ke dalamnya ya, ini adalah senjata juga bagi timnas Indonesia untuk mencetak gol. Jadi ya ini tinggal kita tunggu nih. Ini gak gampang nih bagi Sintayong untuk menentukan starting lineup. Wah berat nih. Saya sendiri udah bingung juga siapa nih yang mau dipilih di lini pertahanan. Banyak sekali loh opsinya. Tapi ya inilah yang diperlukan bagi timnas Indonesia. Kedalaman skuad, materi pemain yang merata. Betul kan teman-teman? Jadi ya mana tahu ya kan, jika nanti ada pemain yang last minute cedera, ya sudah ada pemain lain yang bisa bermain. Nah ini sangat penting. Kemudian kita pindah ke sektor gelandang. Wah sektor gelandang kita bagus-bagus juga ya teman-teman ya. Ada Tom Haye, ada Nathan juga yang sebenarnya bisa bermain di tengah. Ada Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand. Egy Maulana Fikri kan ya kemungkinan mainnya di penyerang sayap ya. Ada Yakob Sauri, aduh saya pengen ini Yakob main dari awal ya. Ada Yance juga bisa bermain sebagai wingback. Jadi di gelandang ini memang gak banyak juga pilihan ya bagi Sintayong ya kalau saya lihat ya. Gak banyak loh, sedikit juga ini. Ivar Jenner kemungkinan starter bersama Marcelino atau juga Tom Haye atau Marcelino bermain di depan sebagai penyerang sayap sebelah kiri. Wah, bingung juga ini untuk memilih starter ya. Tapi feeling saya nih Marcelino akan bermain di depan. Di tengah nih kemungkinan Ivar Jenner bersama Tom Haye. Ragnar main di mana? Nah, Ragnar kan mainnya di depan nih. Artinya Marcelino mainnya di tengah. Nah, ini mulai bingung juga. Tapi bagus kan kita bingung, artinya pilihannya banyak bagi Sintayong. Dan di depan penyerang ya kemungkinan besar Rafael Strike lah ya, yang akan bermain dari awal ya, sebagai ujung tombak. Ragnar bermain di kiri, artinya di kanan Yakob nih. Ya kan, Yakob Sauri bermain di kanan. Yakob Sauri ini kan, keunggulan dari Yakob ini kan dia bukan saja pemain yang bisa mengandalkan skill individu, tapi juga akurasi passing dia. Akurasi passing dia ini bagus banget, apalagi ketika dia memberikan umpan itu ke tiang jauh ya. Jadi feeling saya nih Yakob Sauri yang akan bermain dari awal bersama Strike dan juga Ragnar. Ragnar dan Yakob Sauri ini bagus nih kolaborasinya, belum ada Tom Haye ya. Jadi Tom Haye ini akan menjadi jenderal lapangan tengah, ya berarti jika Tom Haye main dengan Marcelino, ya Tom Haye akan lebih banyak di tengah memberikan umpan-umpan bersama Ivar Jenner. Dan siapa lagi nih, ada Marcelino Ferdinand juga. Nah ini kita tunggu, jangan-jangan bisa juga nih Marcelino dimainkan di tengah, kemudian nanti ada juga dia bermain sebagai Tom Haye dan di kiri ada Ivar Jenner, ada Shane Patinama atau juga Pratama Arhan, dan di kanan bisa Yakob Sauri yang main, atau bisa Asnawi, atau Yakob main di kanan, kemudian di depannya dipasang pemain lainnya lagi ya. Enggak, kayaknya Yakob akan bermain di depan ya, sebagai salah satu penyerang. Nah, ini menarik nih, melihat begitu banyak pilihan bagi Sintayong, tapi ya Elkan Bagot gak dipanggil juga. Kalau menurut saya, sebetulnya gak ada masalah juga, karena pilihannya banyak bagi Sintayong, dan feeling saya, dia belum tentu juga akan masuk ke starting lineup, karena kita sekarang sudah punya J. Itses, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner, ada juga Jordi Amat, ada juga Sandy Walsh, ada juga Nathan. Jadi pilihannya sudah banyak. Tapi ya kita tunggu nanti kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil, karena biasanya kan dia selalu dipanggil ya. Apalagi kan timnya sudah promosi ke Premier League ya, Ipswich Town, tapi kita belum tahu dia akan main nggak tuh di Premier League ya. Jadi inilah 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi Irak dan juga Filipina ya. Kalau soal preview pertandingan kan nanti ya, masih lama ya. Jadi paling tidak 22 pemain ini nanti akan menjalani TC kalau nggak salah mulai tanggal 27 Mei. Nah ini sangat penting mereka menjalani TC, dan saya pikir sekarang nggak ada alasan lah klub nggak lepas ya, karena kan kompetisi juga sudah akan berakhir ya di Eropa ya. Tapi selain itu juga yang menarik ingin saya bahas adalah soal tiket pertandingan. Ini kan rame banget nih ya protesnya ya, bahkan sudah viral ya, bersama tentu ada topik-topik lainnya lah yang viral ya, tentang Tom Haye juga yang dibilang pemain lapis ketiga jika dia gabung ke Como ya. Jadi saya gak ngerti juga itu yang ngomong siapa, apakah dia mantan pemain atau mantan pelatih, saya gak kenal juga itu orangnya ya. Jadi ya saya pikir biar dia sajalah yang nanti menjawab kepada netizen jika dia mau jawab. Tapi saya agak bingung ya, kalau yang ngomong pelatih ya mungkin ya kita masih bisa menerima ya, tapi kalau yang ngomong orang yang nggak pernah menjadi pelatih atau yang nggak pernah menjadi pemain bola, ya saya agak bingung. Saya pun ketika mengkritisi pemain, ya saya nggak mungkin juga sih mengatakan nih pemain lapis kedua, lapis ketiga ya. Saya pikir nggak fair juga ya, karena setiap pemain kan punya karakter permainan yang berbeda. Tapi saya tidak ingin membahas terlalu jauh lah, itu biarkanlah. Itu adalah sudut pandang seseorang yang saya pikir setiap orang boleh menyampaikan sudut pandangnya. Kalau memang kita pikir gak logis ya udah, diamin aja. Terus sekarang ini tentang tiket pertandingan ya. Nah ini yang menarik nih. Melihat tiket pertandingan itu
untuk Irak dan juga lawan Filipina ini naiknya drastis banget loh. Yang saya ingat tiket termurah itu lawan Vietnam ya, pertandingan terakhir timnas Indonesia senior ketika bermain di GBK itu 100.000, ini sekarang naiknya 250.000 loh. Kemudian di atasnya lagi 550.000, kemudian 850.000 dan termahal 1.250.000. Ya kalau 1.250.000 ini ya menurut saya ya ini kan sudah untuk kalangan VIP ya, yang biasa memang nonton pertandingan di sektor VIP. Ya saya pikir ini tidak akan banyak yang protes, tapi yang untuk masa yang besar ini ya, yang 250.000 ini ya, ini kalau nggak salah tribun paling atas nih, 250.000 kan? Betul ya, kalau nggak salah ini tribun paling atas nih, betul kan? Nah ini saya lagi lihat nih, saya lagi lihat ininya nih, lagi lihat petanya nih, ini kayaknya tribun paling atas. Kalau 250.000 sih kalau menurut saya kemahalan ya. Ya memang ini dua pertandingan yang krusial bagi timnas Indonesia, ini istilahnya sudah klimaksnya lah. Jadi kalau memang harga tiket akan lebih mahal daripada pertandingan sebelumnya, menurut saya wajar, tapi jangan kemahalan. Nah ini dua istilah yang berbeda loh, lebih mahal dan kemahalan. Kalau ini menurut saya kemahalan, tapi ada juga sistem tiket terusan dijual untuk dua pertandingan. Nah tapi apa ada yang sanggup membeli untuk dua pertandingan? Belum tentu juga dong. Dan bedanya dikit kan? Ya nih ya, untuk yang paling murah 250.000. Kalau beli masing-masing untuk satu pertandingan kan 500.000 ya total. Tapi kalau bundling atau yang terusan ini 450.000, cuman beda gocap bos. Ya kan kalau beda cepet ya oke lah 400.000 kan, nah masih enak. Tapi ini bedanya cuma 50.000 terus. Apa manfaatnya gitu beli tiket terusan? Saya nggak ngerti. Kecuali beli tiketnya 2 minggu sebelum, kemudian dapat diskon gitu, mungkin 20%, 30%. Nah itu masih lebih enak sih dibelinya, betul kan? Terus kalau yang sektor lainnya nih, yang Garuda North nih ya, kalau nggak salah ya, ini kan kalau beli untuk satu pertandingan 5,5, tapi kalau beli untuk 2 pertandingan 1 juta. Nah ini diskonnya cepet cuman nih, betul kan? Nah apa hebatnya diskon cepet gitu, tiket terusan? Ya kan, ya cobalah bikin di bawah 900.000, tapi itu kan bukan hak saya ya untuk mengurangi atau menaikkan tiket. Ini adalah hak dari mereka yang menjadi penyelenggara dan tentunya juga ya ada hitung-hitungan marketing. Dan seperti yang tadi saya katakan, nggak masalah mau naikin harga tiket karena ini 2 pertandingan yang klimaks lah bagi timnas Indonesia, dan ya saya yakin lah supporter ingin nonton dong ya langsung dari dalam stadion kan. Tapi ya jangan juga kemahalan. Kalau memang alasannya karena timnas kita semakin kuat, ya nanti gimana kalau timnas kita performanya menurun? Mau gak menurunkan harga tiket jauh drastis ke bawah? Kan belum tentu juga, ya kan? Karena kan saya tahu juga banyak supporter yang mengikuti timnas itu bukan sekarang, tapi jauh-jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, betul kan? Terus kenapa sekarang dinaikkannya overprice gitu? Tapi ya udah, ini kan bukan keputusan di tangan saya juga ya. Ya saya pikir kalau teman-teman yang merupakan supporter dari timnas yang biasa nonton dari dalam stadion itu protes, ya saya pikir gak salah juga. Tapi ya sekarang tergantung lagi dari PSSI maunya seperti apa gitu harganya. Tapi sekarang kan sudah dirilis, bahkan yang saya baca beritanya dalam 12 jam terjual total 50.000 tiket total. Nah ini gak tahu nih detailnya seperti apa. Apakah total untuk 2 pertandingan atau total untuk 1 pertandingan, dan apa kategori mana saja yang laku. Nah asumsi saya kategori yang laku itu yang memang kategori yang termahal, VIP, karena biasa orang akan incar VIP dulu kan, atau ini yang beli user atau enggak, ini yang beli yang mau nonton atau enggak, atau pihak lain yang beli. Kita kan nggak pernah tahu. Dulu tuh pertandingan lawan Argentina katanya nggak akan ada calo, saya ditawarin calo. Iya, teman saya juga ditawarin, begitu juga ada yang nawarin, ini beli dari saya aja, harga lebih mahal lagi. Nah kita nggak tahu apa yang lagi terjadi. Tapi ya udah ya kan, namanya kita ingin support timnas ya kita support. Kalau memang kita nggak bisa nonton dari dalam stadion kan kita bisa nonton juga dari layar televisi. Karena saya selalu nonton dari layar televisi. Ya itu kan saya. Karena dengan nonton dari layar televisi saya bisa menganalisa dengan jauh lebih baik. Kalau nonton dalam stadion, ya saya pengen sih nonton dari dalam stadion, tapi nanti saya kelamaan buat kontennya dan saya nggak bisa melihat secara menyeluruh. Saya harus nonton lagi pertandingan secara full kan. Tapi teman-teman yang ingin nonton dari dalam stadion, ya kalau memang sanggup bayar, ya udah bayar aja nonton, dukung timnas. Ya karena saya tidak yakin sih harganya akan berubah, apalagi sudah terjual total 50.000 dalam tempo 12 jam, ya bagus, luar biasa. Dan yang paling penting bagi kita adalah timnas kita bisa menang dan lolos ke round ketiga. Dan saya akan memberikan preview untuk 2 pertandingan ini ya nanti dong, H-1, dan juga nanti ketika para pemain sudah memulai TC ya, dan kita harapkan semua pemain yang dipanggil dalam kondisi fit 110%. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.